Polres Jakarta Barat mengungkap jaringan narkoba internasional pabrik narkoba di rumah mewah di Karawaci, Tangerang. Dua pelaku yang ditangkap merupakan warga negara Iran. Petugas menggerebek salah satu rumah mewah di kawasan Karawaci, Tangerang Selatan awal September lalu yang diduga dijadikan rumah laboratorium pembuatan narkoba jenis sabu. Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk seorang tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan satu orang yang dilakukan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dari pengembangan, Satres Narkoba Jakarta Barat mengungkap pelaku merupakan jaringan narkoba internasional yang membuat home industri pembuatan sabu. Pelaku mengelabui petugas dengan membawa bahan mentah dari luar untuk dibuat menjadi sabu. Dari kasus ini, polisi mengamankan 2 orang warga negara Iran bersama barang bukti 5 paket besar sabu. Cukup banyak yang berhasil kita amankan. Setiap tahun, setiap bulan, dia bisa mampu untuk memproduksi sekitar 10 sampai 15. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai 20 kilo sabu-sabu. Dipasarkannya di daerah sekitar Jakarta sini. Dari lokasi penggerebekan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa zat kimia pembuatan sabu cair serta paket sabu siap edar. Sementara kedua pelaku warga negara Iran terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, dendam dan sakit hati sering dimarahi. Seorang anak di Cilacap, Jawa Tengah, tega membunuh ibu kandungnya. Sadis, korban dibunuh saat sedang memasak sambil bernyanyi-nyanyi di dapur rumahnya. Kasus tewasnya seorang ibu oleh anak kandungnya di Cilacap, Jawa Tengah terungkap. Anak pertama ini mengaku dendam dan sakit hati karena sering dimarahi oleh orang yang telah melahirkannya. Pelaku Reni Saputra yang sehari-hari berjualan bubur menghabisi ibunya dengan senjata tajam. Peristiwa terjadi saat wanita asal Tegal, Jawa Tengah ini sedang memasak sambil bernyanyi di rumah kontrakannya. Udah sering sakit hati dong. Kamu nyesel tapi ya? Nyesel. Nyesel Emang kamu ya? pernah bikin ibumu marah atau gimana? Ya sering. Nah, kenapa? Contohnya apa? Contohnya kalau lagi nggak jualan, Mau dimarahin? ya dimarahin. Dimarahinnya kayak gimana? Dimarahinnya paling disuruh jualan terus. Gitu. Terus jual. Pelaku yang terancam 15 tahun penjara kini mendekam di Polres Cilacap, Jawa Tengah. Ini salah satu motif, jadi dia emosi yang sudah menumpuk kepada ibu kandungnya tersebut. Itu yang menjadikan dia tega untuk melaksanakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Pelaku tertangkap warga saat akan kabur usai menghabisi ibunya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Seorang istri dianiaya oleh suaminya karena cemburu, menduga sang istri berselingkuh. Pelaku sempat menyandra korban di rumahnya dan mengancam warga agar tidak mendekat. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di pinggang. Pria ini mengancam dengan senjata tajam agar warga tidak mendekat saat ia menyandra HA istrinya di dalam rumahnya di Desa Rambutan Masam, Batanghari, Jambi. Kejadian ini terjadi saat pelaku cekcok dengan istrinya. Situasi sempat mencekam saat anak korban terus menangis menyaksikan orang tuanya bertengkar. Akibat dianiaya dengan senjata tajam, sang istri terluka di bagian pinggang. Penganiayaan dipicu karena cemburu, pelaku menuduh istrinya berselingkuh. Suaminya itu mencurigai bahwasannya istrinya itu selingkuh, sehingga terjadi percekcokan di antara keluarga suami istri dan terjadilah di situ kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada warga yang melihat bahwa itu terjadi apa-apa sehingga warga melapor ke polsek dan kita pun langsung segera menuju TKP. Pelaku ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Dari Jambi, Joni Firdaus melaporkan. Kepergok mencuri kambing, 2 pemuda babak belur dihakimi warga. Diduga pelaku telah 3 kali mencuri kambing di sekitar lokasi.
Kepergok mencuri kambing di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, 2 pemuda tertangkap tangan warga. Warga yang emosi karena kerap kehilangan kambing menghakimi pelaku hingga babak belur. Kedua pelaku, AD dan RH, diselamatkan sebelum diserahkan ke Polsek Tiga Raksa. Aksi pencurian ini diketahui saat pemilik yang tengah berbelanja di warung tak sengaja melihat kedua pelaku mendekati kambingnya yang berada di kebun. Aksi pelaku membawa kabur kambing terekam CCTV dan diteriaki pemilik hingga mengundang kedatangan warga dan menangkapnya. Pelaku kerap terlihat mondar-mandir di pemukiman warga. Diduga aksi pencurian kambing di lokasi ini sudah 3 kali terjadi. Udah 3 kali nih mau nyuri lagi di sini, kemarin udah 3 kali, ketiga kalinya kan ada kambing di sini, kambing Bapak Jarwo, dia mau ngambil kayaknya mondar mandir 3 kali no. Satu lagi diberhentiin di musola, yang satu lagi dari sini. Pas gitu ditangkap sama Mang Atif, dijegat di depan, udah dijegat di depan itu dia kan dia nggak ngaku tuh, marah-marah. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Tiga Raksa bersama barang bukti 1 ekor kambing dan motor yang digunakan pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang sopir truk tewas setelah menabrak belakang truk pembawa kulit sawit di Jalan Tol Tangerang, Merak. Evakuasi korban yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Petugas Jalan Tol Tangerang Merak mengevakuasi tubuh seorang supir yang tewas terjepit setelah menabrak belakang truk pengangkut kulit sawit. Kondisi bagian depan truk yang ringsek membuat evakuasi harus dilakukan hati-hati. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut kulit sawit yang menuju ke Lampung tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk tronton berkecepatan tinggi. Pengemudi truk tronton tewas seketika, sedangkan truk pengangkut biji sawit terperosok ke parit. Ya, posisi kita lagi jalan santai dari belakang, tahu-tahu numbur dari belakang dia. Kita udah nggak bisa ngendaliin setir lagi. Ada yang nubruk dari belakang ya? Mobil truk juga? Tronton. Kejadian ini ditangani pihak kepolisian PJR Polda Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Priadi melaporkan. Pemirsa, gara-gara istri muda mengadu, seorang pria tega menganiaya putri kandungnya di Toba, Sumatera Utara. Selain itu, suami korban juga tak luput dari serangan senjata tajam sang mertua. Diduga istri muda pelaku jengkel mendengar cucu tirinya bermain di sekitar rumahnya. Hendra dan Deni istrinya, warga Pardomuan Nauli, harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Toba, Sumatera Utara karena dianiaya mertua dan ayah kandung korban. Menurut korban, ayah kandungnya melakukan penganiayaan akibat aduan istri mudanya. Sebelumnya istri muda ayahnya marah-marah karena anak Deni bermain di sekitar rumah kakeknya. Ayahnya marah setelah mendengar aduan istri mudanya. Terus ini istri keduanya bapak ini, terus ribu kami udah diam kan. Langsung aku gendong anakku kan, karena gendong anakku, lakiku ngambil anakku dari aku. Dia langsung dikeluarkan lagi parangnya di samping apanya gitu. Ini tadi nggak kurasakan karena aku tengok lakiku udah berdarah sampai kupukuli kepalanya bapakku karena lakiku udah berdarah kan. Korban berteriak minta tolong, namun warga tak berani mencegah karena pelaku membawa senjata tajam. Aku nggak nengok memang, tapi cerita anakku tadi, ya berantem mulu orang itu duduk. Pertama, habis itu nggak sebaran lagi ini si John ini, itu diambil ditikam langsung, boruku. Habis itu mau nolong ini halaku ini, terus langsung ditikam lagi halaku. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus penganiayaan ini karena pelaku juga dalam kondisi terluka. Tindak pidana penganiayaan di desa Pardomuan Nauli yang mengakibatkan adanya korban sebanyak 3 orang. Kita belum bisa memastikan siapa yang tersangka, siapa korban. Polisi telah mengamankan barang bukti penganiayaan anak kandung dan menantu. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Seorang mantan Kapolsek di Pontianak, Kalimantan Barat tewas akibat terkena sabetan senjata tajam di depan rumahnya. Usai menghabisi korban, pelaku melukai diri hingga kritis. Mobil ambulan dari Puskesmas Gedong Mempawah, Kalimantan Barat mengevakuasi salah satu korban perkelahian. Akibat kejadian tersebut, MS, mantan Kapolsek Mandor di Kabupaten Landak harus meregang nyawa akibat sabetan senjata tajam di bagian kepala. Sementara ED warga sekitar terluka parah dan harus dirawat di Rumah Sakit Sudarso, Pontianak. Peristiwa berawal saat MS mendatangi rumah ED. Di depan rumah, MS memancing ED untuk keluar dengan membuat keributan. Saat ED keluar rumah, MS langsung menyabetkan parang hingga membuat mantan Kapolsek Mandor Kabupaten Landak ini tewas. Pada lokasi berbeda, petugas menemukan MS dengan kondisi luka parah. Diduga MS melukai diri sendiri usai menghabisi ED. Saudara MS di sini mengalami luka di leher terbuka. Kemudian dari kedua kejadian tersebut, baik korban ED, kemudian saudara MS, kita evakuasi, kemudian kita bawa ke puskesmas, kemudian sekarang kita lakukan upaya tindakan medis di Rumah Sakit Sudarso. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, puluhan nasabah Bank BPD Jateng di Klaten kehilangan uang tabungan hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Sejumlah nasabah bahkan mengaku hanya tersisa 10.000 di tabungannya. Hilangnya dana nasabah terjadi usai bertransaksi di ATM Samsat. Sejumlah nasabah Bank BPBD Jateng mendatangi gerai ATM di Klaten, Jawa Tengah. Para nasabah melakukan pengecekan saldo lantaran banyak dana nasabah yang hilang. Mereka ingin memastikan keamanan rekening tabungannya. Jumlah dana nasabah yang hilang bervariasi. Seorang warga mengaku hanya tersisa Rp10.000. Pihak bank mencatat, total dana nasabah yang hilang bisa mencapai 1,6 miliar rupiah. Yang jelas di bawah 1 juta. Nah, terus ini terakhir setelah dicek berapa? 10.000. Ya, 10.000. Tapi nggak ngambil di ATM lagi? Iya, selanjutnya nggak ngambil lagi. Peristiwa hilangnya dana nasabah terjadi setelah bertransaksi di ATM Samsat. 10 saksi telah diperiksa termasuk pegawai Bank Jateng. Melakukan penyelidikan, olah TKP, karena dari 4 laporan ini TKP-nya semua berada di Samsat Kota Klaten. Ya, kebetulan letak ATM-nya berada di tepi jalan. Pada kasus ini, pihak bank berjanji akan mengembalikan dana nasabah yang hilang. Ya, kemudian total yang nasabah yang sudah kena ini 53 dan nominalnya sebesar 1,6 miliar. Sudah penggantian semua? Insya Allah diganti. Ya. Itu kan kita kan tetap menjamin kan. Jadi kasus hilangnya dana nasabah di Bank BPBD Jateng beredar di media sosial hingga membuat khawatir para nasabah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan.